Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Virus. Pada kesempatan hari ini ingin berbagi sedikit mengenai perkembangan ataupun permasalahan bagi guru-guru yang sudah login ke akun SSJASN. Terdapat berbagai macam persoalan ataupun berbagai macam kasus. Ada sebagian yang sudah login tetapi mereka tidak mendapatkan formasi dan tidak bisa melanjutkan ke pendaftaran berikutnya. Dan ada juga dari beberapa kasus ada juga yang mendapatkan formasi dan ada yang tidak mendapatkan formasi. Tetapi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi bagi yang tidak mendapatkan formasi tetapi tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Baik dia dari P1, P2, dan P3. Ini dari berbagai macam kasus yang sudah kita lihat. Ini tampilan awal akun ataupun situs SSJASN. Langsung saja kita klik login di sini. Kita oke. Kita masukkan NIK, nomor induk kependudukan, dan kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik masuk. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu menemukan tampilan ataupun notifikasi seperti ini, yaitu mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Ini dalam arti kata, kita hanya mentok di sini, formasi tidak kita dapatkan, dan pendaftaran ataupun langkah selanjutnya tidak bisa kita lalui. Ini hanya kita berada di posisi seperti ini. Bagaimana langkah selanjutnya dan apa penyebab sehingga kita ada notifikasi seperti ini dan kawan-kawan kita bisa mendapatkan formasi walaupun tidak mendapatkan formasi, tetapi mereka bisa melanjutkan untuk pendaftaran selanjutnya untuk melengkapi berkas ataupun memilih formasi. Tetapi kita berada di posisi seperti ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran berikutnya. Baik, kita lihat. Ini pelamar dari prioritas pertama. Ini kasusnya seperti ini. Ini alasan kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Yang pertama, tidak dapat penempatan, karena tidak linear antara mapel ataupun mata pelajaran yang kita ajar dengan ijazah Bapak Ibu. Maka pendaftaran berhenti di sini. Ini kita mengajar, contohnya kita memiliki ijazah matematik contohnya. Kita ijazah matematik tetapi kita di Dapodik ataupun kita mengajar terdata sebagai guru bahasa Inggris. Ini sehingga kita di saat kita login muncullah seperti tampilan seperti ini karena kita mengajar tidak linear dengan ijazah ataupun kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Itu salah satu penyebab tidak bisa melanjutkan. Yang kedua, tidak dapat penempatan linear antara mata pelajaran yang diajarkan sekarang dengan ijazahnya. Dicek masih ada formasi, maka bisa turun prioritas dan melanjutkan pendaftaran. Ini yang kedua, tidak dapat formasi dan ijazah yang kita miliki dan yang terdata di Dapodik linear dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Tetapi kita bisa turun prioritas dari P1 turun ke prioritas P2 ataupun bahkan turun ke prioritas yang ketiga. Ini bisa melanjutkan pendaftaran dengan syarat kita harus turun prioritas dulu. Karena kalau memang formasi di
sekolah kita masih ada, sehingga kita bisa turun prioritas. Ini dicek dulu dari sistem yang mengajak apakah di sekolah kita masih ada formasi yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Kalau memang ada formasi, maka sistem secara otomatis akan menampilkan menu turun prioritas. Itu adalah penyebab yang kedua sehingga ada notifikasi seperti ini. Yang ketiga, penyebabnya adalah tidak dapat formasi, linear antara mata pelajaran yang diajarkan sekarang dengan ijazahnya. Dicek sudah tidak ada formasi, maka walau berhasil turun prioritas, tetap tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ini yang kedua, yang ketiga ini kasusnya kita ijazah dengan mata pelajaran yang kita ajarkan ataupun yang terdaftar di Dapodik linear. Tetapi sesudah dicek oleh sistem secara otomatis, formasinya untuk di sekolah kita tidak ada. Tidak ada formasi di sekolah kita. Sehingga kita turun prioritas dan tidak bisa melanjutkan ke pendaftaran berikutnya. Ataupun tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Walau kita turun prioritas. Karena formasi tidak ada di sekolah kita, maka tidak bisa melanjutkan. Karena kita tidak bisa merebut formasi di sekolah orang lain. Itu adalah sistem seleksi P3K guru untuk tahun ini. Tidak bisa kita merebutkan formasi di tempat orang lain. Karena nanti takutnya tersingkir orang lain, terjadi permasalahan ke depannya. Ini untuk kasus yang dari pelamar P1. Sekarang untuk dari yang pelamar dari P2 dan P3. Sekarang untuk yang prioritas 2 dan prioritas 3. Kita lihat kenapa dari prioritas 2 dan 3 ada juga permasalahan seperti yang tadi, yaitu tidak dapat melanjutkan ke pendaftaran berikutnya. Yang pertama adalah dikarenakan formasi di sekolahnya sudah diisi oleh P1. Kita P2, tetapi kita tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya karena formasi di sekolah kita sudah duluan diisi oleh yang P1. Karena yang berhak mengisi formasi yang pertama adalah bagi yang P1. Karena yang P1 ini sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Sehingga mereka lah yang berhak mengisi formasi di tahun 2022 ini. Ini adalah bagi yang P2 dan P3. Itu permasalahan yang pertama bagi P2 dan P3. Yang kedua bagi yang P2 dan P3 sehingga tidak bisa melanjutkan pendaftaran berikutnya dan tidak dapat formasi adalah contohnya begini. Si Ali di sekolah A ijazahnya olahraga tapi mengajar guru kelas ataupun PGSD karena guru kelas kekurangan di sekolah A. Ini si Ali mengajar di sekolah A dengan ijazahnya dia olahraga. Ijazahnya olahraga tapi mengajar guru kelas ataupun sebagai guru PGSD lah kita bilang. Bukan olahraga dia mengajar. Dikarenakan guru olahraga sudah penuh di sekolah A. Sehingga dia ambil alih untuk mengajar mata pelajaran lain. Contohnya guru kelas dan guru lain lah. Tapi di sekolah B ada formasi olahraga. Ada guru non-PNS olahraga dan ngajar juga olahraga. Jadi di sekolah B ada formasi untuk olahraga dan di sana di sekolah B ada juga guru yang non-PNS dengan kualifikasi ijazah olahraga juga. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran dan tidak bisa kita untuk mendaftar ataupun untuk mengisi formasi di sekolah B tersebut. Kita hanya bisa mengisi formasi di sekolah kita sendiri. Tidak bisa kita rebutkan formasi yang ada di sekolah lain. Itu adalah cara pemetaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Karena diutamakan dulu untuk guru-guru yang mengajar di sekolah saat ini. Tidak bisa kita merebutkan formasi yang ada di sekolah lain. Beginilah yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya jelaskan dari hasil saya
dengar dari beberapa penjelasan dari pihak BKN, inilah yang dapat saya jelaskan dengan tampilan ataupun notifikasi yang seperti ini. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu risau ataupun gelisah, kenapa saya tidak bisa melanjutkan, kenapa kawan saya bisa melanjutkan. Itulah perbedaannya. Kawan kita mungkin dia masih ada formasi sehingga bisa melanjutkan. Tetapi kita tidak ada formasi di sekolah kita sehingga kita tidak bisa melanjutkan ke pendaftaran berikutnya. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon dukungannya untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.